Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman, kembali lagi di channel Timur Indo. Kali ini Mimin akan menampilkan beberapa nama daerah yang sama dengan nama yang berada di Pulau Sulawesi Selatan, yaitu ibu kota Sulawesi Selatan, apalagi kalau bukan Makassar. Makassar merupakan salah satu nama kota terkenal di Indonesia yang berada di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Makassar sendiri merupakan nama yang diambil dari nama salah satu suku terbesar di Pulau Sulawesi, yaitu suku Makassar. Kita tahu orang Sulawesi Selatan dari ratusan tahun lalu gemar merantau, seperti orang Bugis, orang Mandar, dan juga orang Makassar. Sangat-sangat suka menjelajah dan menetap di daerah yang jauh dari daerah asal mereka. Kebiasaan mereka ini disebabkan juga karena mereka pandai berdagang, berdialog, berbaur dengan orang-orang apa saja, dan juga didukung dengan keahlian membuat kapal dan melaut yang sangat luar biasa, sehingga dapat berkelana sangat jauh. Berikut beberapa nama Makassar yang terdapat di berbagai wilayah, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Langsung saja. Yang pertama adalah Pulau Puma. Puma adalah singkatan dari Pulau Makassar. Pulau Makassar berada di Kelurahan Sukanayo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau di Sulawesi Tenggara. Nama lain pulau ini ialah Liwuto. Dalam bahasa Buton artinya pulau. Walaupun nama pulau ini Pulau Makassar, tetapi penghuni pulau ini ialah merupakan suku Walio. Umur pulau tersebut diperkirakan sudah ratusan tahun lalu sejak zaman kerajaan. Pulau Makassar ini seluas kurang lebih 10 km persegi. Berhubung lokasinya berada di depan kota Bau-Bau, tentunya saat malam hari akan disuguhkan dengan kecantikan gemerlap cahaya kota Bau-Bau. Yang kedua ada Pulau Taka Makassar. Mungkin masih sangat jarang terdengar di telinga teman-teman tentang tempat ini. Di wilayah Indonesia lain, tepatnya di Provinsi NTT, tidak jauh dari kawasan wisata Labuan Bajo, terdapat daratan pasir yang sangat cantik dan indah bernama Taka Makassar. Karena ukuran yang kecil, kamu bisa melihat perpaduan birunya air laut dan birunya langit NTT. Untuk bisa sampai di pulau ini, kamu bisa menaiki perahu dari Labuan Bajo. Aktivitas yang dapat dilakukan di pulau ini ialah bersuah foto, memancing, dan yang paling utama menikmati keindahan bawah laut NTT. Pulau kecil ini diakui karena keindahan alamnya yang sangat menawan. Meski ukuran dari pulau ini tidak lebih besar dari lapangan sepak bola, namun menjadi salah satu tujuan wisatawan saat mengunjungi NTT. Yang ketiga masih sekitar Nusa Tenggara, tetapi sudah masuk wilayah negara lain. Ada sebuah kota yang bernama Pantai Makassar di Timur Leste. Pantai Makassar adalah sebuah kota di pantai utara Timur Leste, 281 km di sebelah barat Dili, ibu kota negara Timur Leste. Populasi Pantai Makassar sendiri sekitar 4.700 jiwa dengan luas wilayah 357,3 km persegi
Daerah ini dulunya daerah yang pertama diduduki oleh Indonesia karena letaknya yang jauh dari wilayah Timor Leste lainnya. Tempat ini menjadi saksi sejarah Timor Leste, tempat di mana bangsa Portugis berlabuh dan menginjakkan kakinya untuk yang pertama kali di Pulau Timor. Yang keempat, Makassar Beach di Australia. Selain Pantai Makassar di Timor Leste, ternyata juga ada Pantai Makassar atau Makassar di Australia, tepatnya di Graham Arnhem Northern Territory, Australia. Dipercaya sebagai salah satu tempat di mana para pelaut Makassar sering berlabuh dan berkemah sebelum bercengkrama dan berdagang dengan suku asli Australia, yaitu suku Aborigin. Bagi penduduk asli Australia ini, kenangan akan pelaut Makassar memiliki tempat spesial di hati mereka karena tidak pernah saling berkonflik dan merugikan, melainkan saling membantu dan menguntungkan. Diketahui orang Makassar menuju Australia menggunakan sebuah kapal tradisional seperti Pak Dewakang dan Pinisi dengan tujuan untuk berdagang dan terutama mencari teripang untuk dijual. Yang kelima yaitu Kampung Makassar berada di negeri jiran Malaysia. Kampung Makassar merupakan salah satu perkampungan yang tertua di daerah Pekan, Malaysia. Berdasarkan sejarah, terdapat orang Makassar atau Makassar menetap di sini pada tahun 1700-an. Perkampungan ini dibuka oleh salah satu bangsawan dari Goa, yaitu Tok Tuan atau Karaing Aji Daeng Mameta, berketurunan Makassar. Sekedar informasi, perkampungan lain yang merujuk dengan nama salah satu suku di Sulsel juga ada di Malaysia, seperti perkampungan Bugis di Malaysia. Bukti kalau suku-suku di Sulsel adalah seorang perantau yang handal. Yang keenam, kita kembali ke dalam negeri, yaitu Kecamatan Makassar di ibu kota Indonesia, yaitu di Jakarta. Kampung Makassar ini terletak di wilayah Jakarta Timur, meliputi Kelurahan Melayu, Kebo Pala, Makassar, Pinang Ati, dan Halim Perdana Kusuma. Yang ketujuh, Distrik Makassar, Bangkok di Thailand. Distrik Makassar adalah sebuah wilayah elit di timur Bangkok. Ini juga punya pertalian yang erat dengan sejarah perlawanan rakyat Makassar. Menurut sejarah, salah satu putra pahlawan nasional Indonesia, yaitu Sultan Hasanuddin, bernama Daeng Mangale, memimpin keluarga sebagian kecil rakyat Makassar dan pasukan Makassar untuk meminta suaka dan menetap di Siam atau Thailand nama saat ini. Daeng Mangale beserta keluarga dan 250 pengikutnya menjejakkan kaki di tanah Siam pada tahun 1664. Singkat cerita, hubungan orang-orang Makassar dan orang Siam kian memburuk karena ditunjuknya Paul Falcon, mantan serikat dagang Hindia Timur milik Inggris, menjadi penasihat pribadi Raja Paranarai. Yang kita tahu, orang Makassar sangat-sangat anti dengan orang-orang barat pada saat itu. Pada tahun 1668, rakyat Makassar memberontak melawan ribuan tentara Siam gabungan dengan tentara Prancis yang tentunya jelas sangat tidak sepadan, dan akhirnya orang-orang Makassar tewas karena prinsip yang dipegangnya melawan penjajah Eropa dimanapun berada sampai titik darah penghabisan. Terkesan dengan perlawanan dan keberanian orang-orang Makassar melawan ribuan pasukan orang Siam dan Prancis,
warga lokal menamai bekas tempat tinggal mereka sebagai Makasan, sebutan Makassar di lidah orang Thailand. Yang terakhir, Makassar di Cape Town. Nama Makassar juga ternyata ada di sudut pesisir Afrika, tepatnya di kota Cape Town, Afrika Selatan. Penamaan wilayah tersebut berkaitan dengan kedatangan Syekh terkenal yang juga pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Sulawesi Selatan, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Setelah melakukan pemberontakan, beliau sempat dibawa ke Sri Lanka pada tahun 1684 dan beliau kemudian dipindahkan ke Cape Town, Afrika Selatan pada tahun 1693. Beliau, Syekh Yusuf sendiri adalah salah satu orang yang diangkat menjadi pahlawan nasional di dua negara, yaitu di Indonesia dan juga Afrika Selatan. Penduduk Makassar di Afrika sendiri kebanyakan berkulit hitam dan tingkat kejahatan dan penyalahgunaan obat-obatan yang rendah, padahal penyimpangan tersebut lazim ditemukan di sejumlah kota Western Cape. Nah, itulah beberapa nama Makassar di daerah atau tempat di wilayah lain selain di Sulawesi. Bukan hal yang kebetulan, melainkan memang warisan dari leluhur bahwa mereka ada dan berjaya sejak dulu. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel ini agar cepat berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.